Akhirnya mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada. Sungguh kami tidak akan pernah memasuki negeri itu. Lan nadkhulaha ay ardul jabbarin. Negeri wilayah yang dikuasai kaum Jababirah. Abadan, selamanya. Terus bagaimana? Fadhhab anta wa rabbuka. Maka pergilah engkau bersama Tuhanmu. Faqatila, lalu berperanglah kaum berdua. Inna, sesungguhnya kami hahuna di sini qa'idun anil kita. Kami di sini nunggu. Tahu udah menang kasih tahu. Baru kamu masuk. Yang nggak berjuang itu mana namanya, mau enak dewek. Ini sama nih mental kita begini guys. Inna maqalu hadhil maqalata ala wadhi tamarrud anit ta'a. Sungguhnya mereka mengatakan perkataan semacam ini ya, ala wajhi tamarrud anit ta'a. Karena keingkaran mereka untuk taat. Qala alaihi salam, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Berkata Nabi Musa mengadu kepada Allah. Qala alaihi salam lamma ra'a minhum inadan. Tatkala Nabi Musa melihat penentangan ala tariqil huzni, penentangan kepenentangan kaumnya, dia melihat kaumnya itu menentang perintah tersebut. Berkata Nabi Musa ala tariqil huzni wasyaqwa ilallah, dengan cara berduka ya, dan mengadu kepada Allah. Aduannya, Rabbi, ya Tuhanku. Asalnya nih ya Rabbi, dibuang harfun nida, kemudian munada mudhof, ya dibuang ya mutakallimnya, kemudian uqimatil kasroh lidilalah ala hadfi harfil illah, ala hadfi ya il mutakallim. Dikekalkan kasroh di huruf ba, itu menandakan bahwa ada ya mutakallim yang dibuang. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qalu, mereka berkata, pengikut Nabi Musa ini yang kemarin kita sudah bahas, setelah diinformasikan bahwa negeri yang mau dimasuki itu dipenuhi kaum Jababirah, orang-orang ganas, orang-orang yang kuat. Dibocorkan informasinya oleh 12 orang, kecuali 2 yang tidak membocorkan. Akhirnya mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada. Sungguh kami tidak akan pernah memasuki negeri itu. Lan nadkhulaha ay ardul jabbarin. Negeri wilayah yang dikuasai kaum Jababirah. Abadan, selamanya. Selamanya, tapi diikuti dengan kalimat madamu fiha, selama kaum Jababirah itu ada di dalam wilayah tersebut. Karena mereka takut berhadapan.
Terus bagaimana? Fadhhab anta wa rabbuka. Maka pergilah engkau bersama Tuhanmu. Faqatila, lalu berperanglah kaum berdua. Inna, sesungguhnya kami hahuna di sini qa'idun anil kita. Kami di sini nunggu. Tahu ada menang kasih tahu. Baru kamu masuk. Yang nggak berjuang itu namanya mau enak dewek. Ini sama nih mental kita begini biasanya. Inna maqalu hadhil maqalata ala wajhi tamarrud anit ta'ah. Sungguhnya mereka mengatakan perkataan semacam ini ya, ala wajhi tamarrud anit ta'ah. Karena keingkaran mereka untuk taat. Dia memang benar-benar nolak, nggak mau. Ay ala wajhi mukhalafati amrillah, artinya ngucap yang begitu itu ala wajhi mukhalafati, semata-mata menghindari atau menyelisihi, mengambil sikap beda, ya, menentang perintah Allah. Maka itu fahum fasaqotun. Mereka ini adalah orang-orang fasik. Jadi dalam rumusan Ahlus Sunnah ada orang kafir yang memang inkar, ada mukmin yang memang benar-benar beriman, ada fasik namanya. Fasik itu orang yang mengaku beriman tapi melanggar perintah Allah atau tidak patuh dengan perintah dan tidak mau nurut, tidak mau meninggalkan yang dilarang. Itu namanya fasik. Faqatila innaha huna qa'iduna anil qital. Kami di sini duduk-duduk saja dari berperang, maksudnya tidak mau ikut perang. Qala alaihi salam, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Berkata Nabi Musa mengadu kepada Allah. Qala alaihi salam lamma ra'a minhum inadan. Tatkala Nabi Musa melihat penentangan ala tariqil huzni, penentangan kepenentangan kaumnya, dia melihat kaumnya itu menentang perintah tersebut, berkata Nabi Musa ala tariqil huzni wasyakwa ilallah, dengan cara berduka ya, dan mengadu kepada Allah. Aduannya, Rabbi, ya Tuhanku. Asalnya nih ya Rabbi, dibuang harfun nida, kemudian munada mudhof, ya dibuang ya mutakallimnya, kemudian uqimatil kasroh lidilalah ala hadfi harfil illah, ala hadfi ya il mutakallim. Dikekalkan kasroh di huruf ba, itu menandakan bahwa ada ya mutakallim yang dibuang. Rabbi inni, sesungguhnya aku la amliku illa nafsi, saya tidak berkuasa, tidak menguasai kecuali diri saya, wa akhi, dan saudara saya Harun, itu Nabi Harun. Cuman kami berdua ya Allah. Aila amliku tasarrufa, artinya saya tidak berkuasa mengatur, melakukan tasarruf. Ya, tidak mampu mengupayakan, tidak mampu mengusahakan. Wala yanfudu amri illa fi nafsi wa akhi. Dan tidak akan terlaksana perintahku itu kecuali untuk diriku dan saudaraku saja. Umatku nolak semua. Perkataan ini wa inna maqala, padahal di sana kan ada Yusha, ada Kilab kan. Tapi dipotong secara umum saja. Itu wa inna maqala dzalika taqlilan liman yuwafiquhu. Dia ngomong begitu itu untuk menandakan betapa minimnya, karena begitu sedikitnya orang yang sepakat dengan dia. Jadi yang disebut cuma dia berdua, padahal udah banyak juga. Cuma dari 12 klan yang nolak 10 kan berarti yang 2 sedikit. Hanya dihitung cuma saya sama Harun saja.
Wa yajuzu ayyakunal makna, dan boleh juga maknanya itu illa nafsi wa man yuwakhini fid din. Ya, tidak ada yang menyepakati kecuali diriku dan orang-orang yang menganggap aku saudara dalam agama. Maka itu apa maunya Nabi Musa? Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, maka pisahkanlah antara kami dan antara kaum yang fasik. Kalau bahasanya kalau kami dikasih selamat tuh yang fasik binasakan saja. Ayyuhkum lana biha bima nastahiquhu. Hukumkan atau tetapkan perkara bagi kami sesuai dengan hak kami. Karena janji Allah, orang yang berjalan di atas kebenaran kan pasti akan ditolong. Wahkum alal qaumil khariyina an ta'atika bima yastahiqunahu, dan putuskan perkara orang-orang kaum yang menentang, yang keluar dari ketaatan dengan keputusan yang semestinya bagi dia, bima yastahiqu, bagi mereka itu. Wa huwa fi makna du'a alaihim. Kalimat ini mengandung sumpahan. Doa ala itu nyumpain. Seolah ngomongnya, yaudah selamatkan kami, hancurkan, binasakan orang yang tidak mau ikut. Jawab oleh Allah, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Qala Allah ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, fa innaha, akan sesungguhnya al-ardul muqaddasah, negeri yang disucikan itu, negeri yang harusnya mereka kuasai itu, tapi mereka enggak mau merebutnya, itu muharramatun alaihim. Ya, diharamkan atas mereka. Ay mamnu'un alaihimud dukhulu fiha. Dicegah mereka untuk masuk ke dalam negeri itu. Terhalang mereka untuk masuk ke negeri itu arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, di mana mereka berada dalam kebingungan. Mereka bingung di negeri yang sekarang mereka tempati, di tanah yang mereka tempati itu. Kan setelah nyebrang itu kan, mereka ada di wilayah yang tadinya dijaga betul oleh Allah, dipelihara mereka sampai awan pun menutupi matahari sehingga mereka nyaman, makanan juga dikirim, dan mereka ingin keluar dari situ, tapi nggak bisa juga. Kalau mereka berangkat malam, pagi udah dari situ lagi, bolak-balik di situ-situ saja. Mereka di negeri yang dalam keadaan bingung, namanya tih. Tih itu kebingungan. Kayak orang naik gunung keder, Pak. Ayyatahayyaruna fil bariyati, mereka kebingungan di daratan itu. Wilayah itu wakana tulul bariyah, panjangnya itu tis'ina farsakhon, 90 farsakh. Wa qattahu fi tis'ati farasiha ardon fi 30 farsakhon tulan. Mereka kebingungan di 9 farsakh luas, lebar, dan 30 farsakh panjang. Jadi negeri itu mereka udah di situ aja tuh. Pokoknya dibikin keder aja. Kalau orang sekarang mah bilangnya ada setan keder gitu kira-kira. Ya berhubung kita emang doktrinnya mistik, jadi apa aja kita bilang ada setan keder. Ya kita yang keder. Wa auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, bi halaftu, aku bersumpah atas diriku, kata Allah, la uhrimanna alaihim dukhulal ardil muqaddasata, dukhulal ardil muqaddasati ghaira abdayya Yusha wa Kalib. Aku bersumpah, sungguh aku haramkan mereka masuk ke negeri yang suci itu, selain 2 hambaku, yaitu Yusha dan Kalib.
wala utihannahum fi hadhil bariyah arba'ina sanatan, dan aku bingungkan, aku buat mereka bingung di tempat ini selama 40 tahun. Maka nakul yaumin minal ayyamil lati tajassasu sanatan. Jadi imbangannya, skalanya, maksudnya skala 40 tahun itu gimana ngitungnya? Setiap satu hari dari hari-hari di mana mereka pernah diutus mengawasi negeri itu selama 40 hari, itu satu hari dihitung 1 tahun. Jasa susanatan itu. Maka nakul yaumin sanatan, gitu maksudnya. Karena 40 hari kali 1 tahun jadi aikanat muddat ghaibatin nuqaba illit tajassus arba'ina yauman. Artinya masa menghilangnya orang-orang yang diminta oleh Nabi Musa menjadi naqib, ya, menjadi pengawas untuk mengawasi negeri tersebut, ya, litajassus untuk mengawasi negeri itu selama 40 hari, wala ulqiyanna jifahum fi hadhil qafar, dan akan aku lemparkan, aku jif itu apa, bangkai mereka di tempat ini. Ai wa mata ulaikal musatu fiha. Artinya mereka mati, orang-orang yang menentang tadi itu akan mati di negeri tersebut. Wa ahlakan nuqabaul asyratu fiha, dan binasa juga para nakib-nakib yang 10 orang di tempat itu. Bi'uqubatin ghalizatin, dengan siksaan keras. Wa amma banuhum alladzina lam ya'malu syarra fa yadkhuluna tilkal ardh muqaddasah. Adapun keturunan mereka yang memang mereka enggak tahu menahu, tidak ikut melakukan perbuatan buruk, mereka masih bisa. Mereka nanti akan masuk juga ke negeri itu. Intaha, sampai di situ riwayatnya. Qala Ibnu Abbas berkata, wa kulluhum sittu mi'ati alfi maqatila. Jumlah mereka itu ada 600.000 pasukan. Wa kanu yasiruna kulla yaumin jadina. Mereka itu senantiasa berjalan di tengah malam dengan sungguh-sungguh. Yasiruna kulla yaumin jadin. Pengen keluar dari negeri itu, ya mereka udah bosan di situ, di Tih itu selama 40 tahun. Tapi faida amsau kanu fil maudhi'il ladzi irtahalu anhu. Manakala sore mereka berada kembali di tempat tersebut. Wa kanal ghamamu yuzilluhum minasyams. Awan menutupi mereka, melindungi mereka dari matahari. Wa kana amudu nurin yattali'u bil lail. Dan lintasan cahaya, amud itu kalau pernah nggak, kalau ngeliat film film itu ada semacam cahaya yang dari langit gitu, itu yattali'u bilail, bercahaya di waktu malam, fayudhi'u lahum, dan itu yang menerangi mereka. Kalau kita bayangin zaman itu, zaman Nabi itu belum ada genset, mereka hidup kegelapan gimana? Ada, Allah kirim cahaya yang menerangi mereka. Lahum, ya, fayudhi'u lahum wa kana ta'amhum al-manna was-salwa. Makanan mereka itu manna dan salwa. Wa ma'uhum minal hajar. Airnya diambil dari batu alladzi yahmiluna, yang mereka bawa, yang pernah dipecahin itu sumber mata air. Wala tatulu syu'uruhum. Rambut mereka enggak panjang-panjang, padahal 40 tahun di situ. Wahadil in'amatu alaihim ma'annahum mu'aqabun. Nikmat-nikmat ini diberikan kepada mereka padahal mereka itu sedang mendapatkan siksaan, tapi dikasih makan, kemudian ada cahaya dari langit, minuman juga dapat. Bayangkan juga nggak ada jet pump tuh, tanah tandus, tapi ada air, mereka bisa bertahan. Itu bagian daripada nikmat. Nah, padahal mereka dalam keadaan tersiksa. Kenapa itu? Ma'annahum mu'aqabun lima anna iqabahum kana bitarakit ta'dib. Karena siksaan yang diberlakukan Allah kepada mereka itu semata-mata untuk mendidik mereka, gitu, untuk menyadarkan mereka. Tapi memang dasar
sablengnya Yahudi ya kagak sadar-sadar juga gitu. Nggak dianggap tuh nikmat yang begitu besar. Waruya anna Musa wa Harun kana ma'hum, dan diriwayatkan Nabi Musa dan Nabi Harun juga hidup bersama mereka di situ. Walakin kana lahuma rohatun wa salamatun. Akan tetapi Nabi Musa dan Nabi Harun itu mendapatkan kenyamanan dan keselamatan kanar Ibrahim. Seperti Nabi Ibrahim, ya, api yang menyelimuti Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tetap nyaman di dalam kobaran api. Wali malaikatil azab alaihissalam, dan juga seperti api yang meliputi malaikat azab. Nah, ini akan tanyakan coba. Neraka kan ada penjaganya. Penjaga neraka. Itu kuat amat dia jagain neraka itu. Malaikat Malik dengan pasukannya kan jaga neraka ntar itu. Neraka kan panas kan. Itu malaikat bagaimana? Kita pernah pikirin kak? Itu tetap Allah kasih kenyamanan sama mereka. Memang mereka udah disiapkan untuk menjaga neraka itu, punya diberikan kekuatan oleh Allah, tetap dia menyaman. Padahal dia hidup di dalam neraka bersama orang-orang yang disiksa dalam neraka. Gitu. Wa ziyaratun fi darakatihima, dan juga Nabi Musa dan Nabi Harun ya mendapatkan kedudukan yang tinggi ya. Dan itu wa uqubatun lahum musyahadatuhum lahuma halal uqubati ablag ya, dari wa uqubatun lahum, dan itu menjadi sisaan bagi mereka. Mereka menderita gitu ya, disiksa oleh Allah dalam kebingungan. Pak, begini Pak, namanya kebingungan. Orang biar makanan cukup segala macam cukup, tapi kondisi bingung, enak nggak itu? Nggak nyaman, tetap gelisah di situ. Orang kagak betah kok, orang kagak betah dikasih makan apa juga. Kan awalnya mereka memang kagak betah, minta dipindahin gitu. Nah kalau mau pindah, mau pengen makanan yang ente mau, jangan di sini, mesti ke negeri sana. Awalnya kan gitu tuh, mesti ke sana. Cuman kalau ke sana ente mesti perang dulu tuh dengan penduduk situ, gitu awalnya. Gitu. Ternyata mereka nggak mau, ya sudah dibikin bingung selama 40 tahun di situ. Coba bayangin, mondok aja nggak kuat ente 40 tahun. Belum 40 tahun saya mondok seminggu pulang karena kagak betah. Tiap minggu Sabtu saya pulang mondok. Saya bayangin kalau kayak orang-orang mondok pakai berbulan-bulan baru pulang, ada yang setahun dan bertahun-tahun di pondok. Pinter banget kali. Seminggu pulang, yang ngomelin udah capek. Pokoknya saya mati pada Sabtu kabur aja. Pulang. Baliknya Minggu sore, kadang Senin pagi. Kalau udah kagak betah mau diapain coba? Apaan juga kagak enak, tidur kagak enak, makan kagak enak, namanya kagak betah. Itu kan siksaan. Sementara dia melihat Nabi Musa ya nyaman-nyaman saja. Itu kan semakin tersiksa mereka itu melihat kondisi begitu. Kalau sama-sama kagak betah, mana ada temennya. Gitu. Itu menjadi tambahan derita bagi mereka ketika melihat Nabi Musa yang selama ini mereka andalkan ya nyaman-nyaman saja. Itu kan akibat salah mereka. Nah, wa musyahadatuhum lahum mahalan uqubah ablag. Penyaksian mereka terhadap kondisi Nabi Musa dan Nabi Harun di tengah-tengah siksaan yang mereka alami itu siksaan terasa lebih mengenang, lebih ablag, lebih optimal, semakin berat saatnya. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka Allah katakan jangan kamu berduka terhadap tindakan atau sikap kaum yang fasik. Qala Muqatil, Imam Muqatil mengatakan inna Musa lamma da'a alaihim akhbarahullahu ta'ala bi ahwalitih. Nabi Musa tatkala setelah dia menyumpahi, ya memintakan kepada Allah untuk hukuman mereka yang tidak mau taat, Allah memberitahu kepada Nabi Musa keadaan Tih itu, wilayah tadi yang disebut dengan wilayah kebingungan itu.
Summa inna Musa alaihissalam akhbar qaumahu bidzalika. Kemudian Nabi Musa memberitahu kepada kaumnya dengan persoalan itu. Faqalu lahu, lalu mereka bilang sama Nabi Musa, lima da'uta alaina. Kata mereka, ngapa emang kamu nyumpainnya begitu? Kami disumpahin begitu. Kami disuruh hancurkan. Kan kau nabi kami, kau pimpinan kami, masa kamu melepas tangan? Kami disuruh seksa begini gitu. Umatnya menggugat. Orang kalau udah bandel kan begitu, salah malah gugat orang. Bukan benerin diri malah dia gugat Nabi Musa. Ya tapi sebagai nabi yang punya rasa belas kasih kepada umatnya, wa nadima Musa ala ma'amilah. Nabi Musa menyesali atas perbuatannya itu. Ya minta Allah kan tadi, ya Allah berikanlah hukuman gitu kan. Fa'ahallahu ilaihi, lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, la ta'sa 'alal qaumil fasikin. Kalau bahasa kitanya, jangan dieruin, tahu dieruin. Nah, jangan dipeduliin, udah orang-orang fasik, biarin terus siko dia. Kan gara-gara dia juga begitu. Gitu. Nah ini saya nggak ketemu kalimat fa innahum ahqau apa ahiqau min. Saya nyari-nyari ahko nggak ada kalimatnya, ada juga makna ahko itu mbak ya bahasanya sih mereka menderita sebenarnya. Ada dari asal kata hako itu mengenai pinggang, ada yang mengadu sakit pinggang. Maknanya sih memang penyakit ini, artinya ada sini artinya sakit perut. Jadi mengadu karena rasa sakit pinggang. Adanya kalimatnya itu saja. Karena ahko itu sebenarnya artinya pinggang kalau ahko. Tapi apakah dari kata-kata hako, dari masdar hakwan kemudian isi masdarnya jadi hakoan dan ahkoa. Ya, artinya mereka mengalami penderitaan di sana itu bidalika, ya, mengalami penderitaan seperti itu dengan penderitaan begitu itu lifiskihim, karena kefasikan mereka. Derita yang mereka alami gitu, ketidaknyamanan di negeri itu, bahkan dalam kebingungan tak tahu lagi harus bagaimana dan kemana. Itu akibat kefasikan mereka, akibat kesalahan mereka. Jadi Nabi Musa nggak usah menyesali. Sampai di situ riwayatnya tentang umat Nabi Musa yang menentang nabinya. Padahal baru saja diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Bayangkan itu. Mereka menyaksikan sendiri kehancuran Fir'aun. Mereka merasakan betul mukjizat. Mereka diselamatkan dari lautan yang harusnya mereka mati, tapi lautnya dibelah. Kita ini kan gak ada yang ngalamin kayak begitu itu. Mereka ngalamin kayak gitu, tapi nentangnya. Jadi kalau dibandingin sama mereka, mah kita masih mendingan sebenarnya. Kita nggak bandel-bandel amat, kadang-kadang bangor juga gitu. Tapi bangornya kita nggak seberapa dibandingin dengan Israel. Cuman kalau kita perilaku kita kayak gitu, ada perintah ditentang, ya masuk juga kategori bangor namanya. Gitu. Iya. Ini Allah ceritakan begini nih, maksudnya supaya kita jangan niru perilaku mereka. Kita harus sam'an wa ta'atan. Perintah apapun kalau kita ngaku beriman dan ingin dijaga iman kita, ya harus kita terima. Walaupun pelaksanaan perintah itu masih jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk Allah perintahkan sholat, ya sholatlah. Jadi karena agenda utama hidup kita ya sholat. Karena memang yang melekat pada seorang mukmin, hubungan yang ada antara manusia dengan Tuhannya adalah sholat. Ya walaupun nanti kalau udah ngebahas ke tasawuf kan bahasanya tidak ada artinya sholat kalau nggak khusyuk gitu kan. Berarti itu udah kajian yang berbeda. Dan sholat itu di Quran nyatakan bahwa sholat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kita sholat ya sholat, tapi maksiat juga jalan. Tuh apakah sholat kita sia-sia? Enggak.
Gitu. Enggak sia-sia. Jadi masih mending orang yang masih melakukan maksiat tapi ingat sholat gitu kan. Masih ingat sholat di tengah maksiat kan keren. Gitu. Ini udah maksiat kagak sholat gua. Double-double. Jadi jangan dibilang sia-sia. Cuman lama-kelamaan kita sholat pun jangan sampai berhenti di situ maksudnya. Upayakan sholat kita memang memiliki efek positif dari ibadah sholat, yaitu kemampuan kita karena ketaatan kita kepada Allah pada akhirnya membawa kita pada taatan yang lebih. Bukan sekedar melakukan sholatnya, tapi mampu meninggalkan maksiat. Bukan berarti kalau lagi maksiat nggak boleh, nggak percuma sholat, enggak percuma. Sholat tetap kita lakukan. Saya mendakwakan orang-orang ahli maksiat dalam kubangan maksiatnya. Selalu saya bilang, jangan tutup pintu kita kepada Allah. Ya, karena orang yang masih hobi mabok, masih hobi jus segala macam, itu kan untuk keluar dari kondisi begitu kan nggak gampang, Pak. Jangan anggap kita lagi ngaji begini, begitu ngomong ibadah enteng-enteng aja, gitu. Dan pada kelompok yang berbeda, beda lagi tuh ngadepinnya. Apalagi kita ini kan rata-rata lahir dari keluarga normal. Bapak ibu kita, walaupun nggak soleh-soleh amat, gitu. Peduli kan sama anaknya, dikirim. Kalau nggak bisa ngajar ngaji, juga dikirim ke rumah guru ngaji, kan gitu. Dari masih kecil udah diajari sholat, kemudian diingatkan dengan sholat. Keluarga normal lah kita ini, alhamdulillah. Bayangkan orang yang lahir di tengah keluarga yang tidak normal, yang mereka tahu hidup itu hanya makan, gitu. Nggak ngerti bahwa hidup itu ibadah, sama sekali nggak ngerti. Bapak di mana, emak di mana, bapak ngapain, emak ngapain, anaknya juga ngapain, gitu kan. Nggak pernah kenal agama sama sekali sejak lahir. Ya, tiba-tiba kita mau gitu, langsung kita suruh taat jadi orang soleh, nggak gampang. Ya, yang penting pada level tertentu kita bilang sama mereka, kondisi apapun hubungan kita dengan Tuhan jangan diputus. Itu saya yang maksud, ya bangor-bangornya kita, tapi walaupun di tengah kebangoran itu kita tidak memutus hubungan baik kita dengan Allah. Nah kalau udah begini nah ini kan udah begini, udah bagus banget ceritanya nih. Di mana aja pengajian ngikut. Apalagi orang tahlilan nggak ada preknya, itu pasti. Ya, tahlil kan, bahkan belum bayang Isa juga udah belagan doain orang. Kata saya bingung. Dalam riwayat lain itu Nabi Musa kan terang terus matahari disuruh. Iya. Iya. Ayat riwayat, namanya riwayat begitu memang nggak sepi dari riwayat-riwayat Israiliyat. Tapi kalaupun terjadi, ya memang Allah Maha Kuasa. Sama kayak orang disebut dengan ilmu melipat bumi gitu kan. Walaupun jaraknya jauh, tapi buat dia seolah nggak ada jarak, sekali langkah nyampe. Itu nggak ada mustahil bagi, apalagi Yusha bin Nun kan termasuk nabi juga. Selama tidak keluar dari koridor akidah, ya kita sah-sah saja mengimani itu. Dan tidak berbenturan dengan nas. Karena keluar biasaan yang terjadi pada orang soleh itu kan merupakan karomah. Keluar biasaan yang terjadi para nabi, mukjizat. Masuk akal enggak? Ya enggak masuk akal memang. Gitu. Ketika itu terjadi. Tapi kalau dianalisa lagi dengan pendekatan-pendekatan yang lebih canggih lagi, ya bisa saja masuk akal. Tapi kalau masuk akal kan bukan mukjizat namanya. Justru dikatakan mukjizat atau peristiwa luar biasa karena dia sifatnya khariqul adah, di luar kebiasaan. Jadi yang terjadi pada orang tertentu ya kita percaya, para aulia gitu, memiliki karomahnya.
Ya kayak Nabi Daud pakai ketapel langsung rubuh itu Raja Jalut. Orang mau deketin dia aja nggak bisa. Pasti baju perangnya gue canggih kan, tapi diselpet mati. Pejuang kita dulu ngelawan meriam, yang dia bawa bambu runcing. Cuman ente jangan mentang-mentang sekolah bawa bambu runcing, ente memaknai semata-mata bambu runcing lagi. Biasanya diisi dulu sama ulama. Itu bambunya juga diwiridin, orangnya udah dimandiin. Gitu. Mau jalan aja mah nggak berani ya. Gitu. Ente pikir main bambu runcing main bawa-bawa aja. Gitu. Dawat lu alaihim nabrai Adam bil haq ini sudah lain lagi. Ini Nabi Muhammad untuk menyampaikan ini kepada kita tentang anak-anak Nabi Adam. Awal asal muasal dinamika kehidupan yang berawal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nanti ada peristiwa yang turun-temurun sampai hari ini terjadi, yaitu pembunuhan Qabil terhadap Habil. Jadi manusia hidup cuma dua, ya bener sama nggak bener itu aja. Taat atau maksiat. Itu dari zaman ke zaman cuma itu dua. Orang baik dan orang nggak baik. Terus apakah zaman itu ada zaman buruk, zaman baik? Ada. Zaman ketika kebaikan itu dominan, itu disebut dengan zaman baik. Bukan berarti nggak ada keburukan. Zaman Nabi Muhammad ada berapa orang brengsek? Ada nggak? Ada. Abu Jahal kurang brengsek. Dia bilang, wah ini zaman Nabi Muhammad aja orang pada baik-baik semua. Ada yang kagak baik. Cuman orang baik lebih banyak, maka dibilang zaman baik. Jahiliyah karena sikap mereka yang tidak menggunakan akal. Padahal pinter-pinter mereka, bukannya bodoh nggak ngerti, pinter, dagangnya jago, bisnisnya. Tapi jahiliyah karena tidak mau menggunakan akal sehat, patung disembah, alasannya warisan nenek moyang, berarti kan otaknya dibikin perek itu. Makanya bilang jahiliyah. Nah, nanti ketika kita membaca riwayat ada orang baik, ada orang buruk, keberpihakan hati kita kemana? Pasti ngikutnya kepada yang baik. Itu maknanya riwayat itu begitu. Supaya kita tertarik dengan kebaikan. Tidak suka dengan keburukan. Itu termasuk metode Allah gitu untuk mengajarkan kebaikan kepada kita, dan Quran meriwayatkan hal-hal orang-orang terdahulu. Bahkan nih dari cerita manusia pertama diceritakan dalam Al-Quran. Sadaqallahul azim. Di zaman sahabat ada orang brengsek enggak? Ada. Bahkan masih ada sahabat saja, sahabat masih ada yang hidup, tapi satu kezaliman sempat berkuasa. Jadi di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Termasuk sampai terjadi pembantaian Sayyidina Husain di Karbala. Maka kalau orang, kita pakai pemerintahan sistem Islam saja pasti makmur. Emang saya pikir di saat pemerintahan dipegang orang Islam, keadilan dan kemakmuran benar-benar terjadi secara menyeluruh gitu? Kan enggak.
Yang korupsi mah tetap aja. Ada yang korup, yang jahat tetap ada yang jahat. Makanya ketika tindakan represif yang dilakukan oleh panglimanya Yazid bin Muawiyah itu Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi dengan anak buahnya di bawah melakukan tindakan represif itu dengan membunuh semua lawan-lawan politik yang kritik sama pemerintah, ya, dibunuh semua itu. Padahal panglimanya itu hafal Quran. Emang kelasnya kayak kita begitu, jenderalnya nggak ngerti ngaji. Saat itu panglimanya Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi hafal Quran dari masih kecil udah hafal Quran. Tapi yang berbeda tebas demi menjalankan agenda khalifah. Maka dalam kondisi kayak begini, orang-orang yang prihatin kemudian berusaha menemui seorang sahabat Nabi yang pernah melayani Nabi selama 9 tahun. Yaitu sahabat Anas bin Malik. Gitu. Bagaimana nih sikap yang harus kita ambil? Di luar dugaan, beliau malah mengatakan apa? Isbiru. Bersabar saja. Fa innahu la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Karena tidak akan datang satu masa kecuali masa berikutnya akan lebih buruk dari sebelumnya. Kalau ente sekarang ente bilang buruk, ke depan makin buruk. Jadi persoalan bagaimana menghadapi kehidupan sebenarnya, Mak. Semua zaman ada generasinya. Lah kita ada generasi zaman kayak begini sekarang. Ya. Tinggal pintar-pintar kita menyelamatkan diri dari fitnah akhir zaman, gitu. Ada yang pengen kembali ke zaman dulu. Iya dulu masih muda, sekarang zaman makin lama makin rusak. Nih sekarang nih, agama nih sekarang bisa dipermainkan dengan kemajuan teknologi AI. Ya. Itu sekarang sedang dirancang. Sudah keluar sebenarnya. Nanti ada masanya di mana agama dianggap tidak lagi penting. Justru ini semua direkam lewat AI itu, dilakukan inventarisasi semua persoalan dari manusia dulu sampai sekarang. Konflik yang terjadi di dunia, itu padanya kemudian disimpulkan agamalah yang menjadi sumber konflik. Gitu. Disebutkan semua tuh dari perjalanan agama-agama yang ada di dunia. Justru sumber konflik manusia gara-gara agama. Ujungnya akan disetting kalau ingin hidup harmonis dan damai, cara yang terbaik lepaskan agama. Itu udah dibuat itunya. Sistemnya udah dibuat. Siapa yang bikin? Elon Musk. Nah kita nih yang penasaran gimana sih konsepnya, akhirnya bisa dipasang tuh di otak kita chipnya itu. Nanti kita berpikir dengan pola mereka. Yang tadinya fanatik agama akhirnya pelan-pelan melepaskan doktrin-doktrin agama. Jadi agama bisa hilang ya dengan kemajuan teknologi tadi. Karena semuanya dibuat rasional, masuk akal. Maka itu kemudian saya merujuk kepada ayat Quran yang berbunyi alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kita masih mawas diri, melazimkan diri kita, menjaga diri kita dengan sungguh-sungguh dengan iman. Ya. Kata Allah, la yadurrukum, tidak akan membahayakan kamu man dhalla, orang-orang yang sesat. Ya, orang sesat kan akan berusaha menyesatkan. Segala upaya orang-orang sesat itu tidak akan mengganggu kamu idza tadaitum, apabila kamu tetap berpegang dengan hidayah Allah. Maka yang beragama tidak berdasarkan hidayah, kita bertindak dan berperilaku tidak berdasarkan wahyu dan akal sehat, beragama hanya ngikutin selera, ambek gitu. Bahasa saya beragama karena ambek. Dasarnya ada selera, kalau senang diambil, nggak senang ditinggal. Dasarnya bukan benar buruk, dasarnya karena suka atau tidak suka. Itu akan hanyut, itu akan hilang agamanya itu.
Makanya akan selamat yang hanya berpegang kepada hidayah Allah. Makanya itu harus diakrabkan generasi kita ini dengan agama, dengan iman. Dajjal datang dengan berbagai macam cara. Itu jangan menggambarkan Dajjal itu nanti datang kakinya panjang itu, ketemu begitu. Nah hari ini kan kita sudah dikuasai Dajjal. Mata satu itu apa? HP itu mata satu. Ente kalau apa jangan ngandelin HP, ngaji nggak mau, beragama berdasarkan HP, udah. Ente pencet ketemunya yang sesat, ya sesat bareng. Nggak punya guru, nggak bisa mengkonfirmasi informasi. Ya telan aja mentah-mentah. Sesat dia. Nah, itu masalahnya. Dulu kita masih kecil ngebayangin Dajjal serem, gede. Ya nggak kayak gitu juga. Kalaupun itu ada, ya bisa saja itu terjadi. Tapi yang pasti, orang yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah orang yang di dalam hatinya cinta kepada dunia, lebih mengutamakan urusan dunia, tidak meyakini dan tidak menjadikan akhirat sebagai tujuan, itu yang akan terbawa.